Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran yang mulia dan memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik. Karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Mulai hari penangkapan, tekanan dari polisi semakin terlihat. Mereka terus-menerus menyuruh saya untuk mengaku dengan rekaman CCTV sebagai senjata. Yang mulia, tidak peduli seberapa marah, sedih, tertekan, dan hancurnya saya, siapapun dan apapun tidak akan bisa membuat saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan dan tidak akan pernah saya lakukan. Menjelang tengah malam, saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Setelah saya diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya, tidak ada satu barang pun yang saya miliki
dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 2 hari ke depan. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah sepotong kain kotor di lantai. Sewaktu saya berbaring di sana, saya menangis dan bertanya, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya diperlakukan seperti ini? Saya mencoba untuk mencari orang lain karena saya sangat takut berada di sana. Saya tidak berani membayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua saya. Apalagi pada saat terpisah di pagi hari, mereka tidak tahu kalau saya tidak akan pulang malam itu. Lalu saya coba mengintip dari satu-satunya cara untuk berkomunikasi keluar sel, yaitu lubang kecil di pintu besi, tapi tidak ada seorang pun di sana. Pada malam berikutnya, Direktur Kriminal Umum yang menjabat pada saat itu datang ke sel saya dan mengajak ke satu ruangan staf. Dengan disaksikan oleh penjaga tahanan dari luar ruangan, dia mulai berbicara dengan bahasa Inggris kalau dia merendahkan harga dirinya untuk datang ke tahanan dan menyebutkan Tuhan untuk menetapkan saya sebagai tersangka dengan mempertaruhkan jabatannya. Lalu dia meminta saya untuk mengakui tuduhan yang diberikan kepada saya dengan dalih kalau sudah memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Pada intinya, dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya, maka saya akan divonis 7 tahun, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Lalu saya kembali ke sel yang panas dan pengap. Di sana saya berharap untuk bangun dari mimpi buruk ini dan berpikir kenapa mereka sangat yakin kalau saya menaruh racun di kopi tersebut. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud semua ini. Yang mulia, salah satu pengalaman yang terberat adalah waktu rekonstruksi di Grand Indonesia. Setibanya di sana, saya melihat banyak sekali polisi, baik di luar maupun di dalam gedung. Apapun tujuan mereka, ini sudah berhasil mengintimidasi dan menekan saya. Dengan memakai baju tahanan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, saya mendapatkan tatapan sinis dari semua orang, terutama pegawai Cafe Olivier. Tetapi yang paling membuat saya hancur adalah pada saat saya bertemu dengan Arif, Sandy, Hani, dan keluarga mereka. Di balik ekspresi saya yang tenang, saya hanya ingin berteriak kepada mereka, kalau saya tidak membunuh Mirna, mohon tolong saya sangat menderita. Namun pada saat itu saya hanya bisa menerima perlakuan dan perasaan mereka dan terus berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak selesai di sana saja. Setelah itu saya harus berjalan menuju toko sabun dan klinik di sore hari pada hari Minggu. Di saat mal itu sangat ramai, saya harus melewati pengunjung yang menghujat saya pembunuh berdarah dingin dan mengambil foto. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi hari itu kalau Tuhan tidak memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Malam itu saya kembali ke sel dan mengeluarkan semua air mata yang tertahan seharian. Saya tidak mempedulikan kondisi sel saya yang sangat tidak nyaman, karena hal ini tidak ada artinya dibandingkan dengan siksaan batin yang saya rasakan. Selama masih secara rutin diperiksa di Polda dan RSCM, walau berat, saya tetap berusaha untuk mengikuti proses dan berharap untuk cepat selesai dan bisa pulang. Bagaimanapun stresnya saya tetap menghormati kepolisian untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Semua tuduhan yang berdatangan dari orang-orang yang tidak dikenal dan orang-orang yang dulu pernah saya sayangi membuat saya merasa kalau tidak ada lagi yang tersisa di diri saya. Apalagi waktu melihat bagaimana menderitanya keluarga saya. Namun seringkali pada saat saya merenungkan kondisi saya yang rumit, saya yakin semua akan baik-baik saja karena saya tidak melakukan hal yang dituduhkan terhadap saya. Dan itu pun benar, jalan yang telah dibukakan untuk saya selama ini tidak terhitung jumlahnya. Setiap kali saya menyadari hal ini, saya merasa memiliki harapan. Setelah 4 bulan dikurung sendirian di sel itu, saya dipindahkan ke Pondok Bambu. Pertama-tama saya sangat takut karena begitu banyak orang di sana, membuat saya khawatir akan peringatan polisi pada saat awal saya ditahan.
Setelah keluar dari isolasi di Polda, saya perlahan-lahan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi proses persidangan yang menyeramkan ini. Menyeramkan karena tujuan dari persidangan ini adalah untuk mengadili saya sebagai pembunuh, padahal saya tidak melakukan itu. Bahkan selama proses persidangan berlangsung, seluruh kehidupan pribadi saya yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini dibahas dan menjadi konsumsi publik tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya dan tanpa memahami bagaimana perasaan saya terhadap semua ini. Perjalanan dalam persidangan ini penuh dengan kepahitan, walaupun banyak orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menindas dan menekan saya secara emosional. Saya tetap bersyukur karena masih ada orang di sekitar saya yang saya kenal secara pribadi maupun tidak, dengan tulus memberikan dukungan dan percaya kalau saya tidak bersalah. Dengan dukungan tersebut, saya bisa bersikap tegar dan tetap tersenyum untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mengapa semua ini sangat membingungkan, bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya. Karena pengalaman ini, hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna, dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik. Dan Dina tahu kalau saya tidak meracuni dia, dan dia tahu saya tidak mungkin meracuni orang. Saya memohon Yang Mulia bisa dengan bijak menilai karakter saya, bukan berdasarkan kebohongan dari orang-orang yang berseteru dengan saya. Walaupun sisi baik saya selalu diabaikan di persidangan ini, saya tetap berharap agar Yang Mulia bisa menilai dengan hati yang arif dan bijak dalam menilai karakter saya yang sesungguhnya. Saya juga mohon untuk menyerahkan logika, emosi, dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup saya dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri saya, dan saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Saya bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Terima kasih Yang Mulia sudah mendengarkan saya. Cukup? Iya. Silakan duduk kembali. Apakah akan diserahkan kepada majelis kopinya? Juga kepada penuntut umum ya.